Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Ramadan dengan NPM 203507070. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemikiran politik militer. Jadi, pemikiran politik militer secara umum memiliki arti yaitu sebagai suatu keterlibatan secara disengaja dan substansial dalam proses pembuatan serta pengalokasian kekuasaan dan nilai-nilai politik, sosial, juga ekonomi. Peran non-militer seperti ini tentu saja seringkali dipandang sebagai suatu penyimpangan yang tidak seharusnya terjadi, dan oleh karena itu sering disebut sebagai sebuah intervensi militer. Hal ini dikarenakan asumsi yang ditimbulkan militer ini seringkali hanya diasumsikan dibentuk untuk berperang melawan musuh yang mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari luar, bukannya memerintah dan memegang kekuasaan. Maka dari sini timbul keresahan yang memandang politik militer tersebut. Namun, ada beberapa studi dan literatur yang memberikan contoh bahwa militer memainkan peran politik atau hak-hak prerogatif yang dilindunginya. Dengan di satu sisi ada kudeta dan penguasaan penuh pemerintahan, sementara di sisi lainnya ada subordinasi penuh militer yang berada di bawah otoritas sipil. Studi ini mengatakan bahwa saat ini hampir semua militer di seluruh dunia berada di antara dua sisi yang bisa dikatakan ekstrim ini. Dengan hal tersebut, kita dapat mengartikan politik militer baik secara sempit dan formal ataupun secara luas dan tidak formal. Politik militer secara sempit dapat diartikan sebagai sebuah penguasaan secara penuh pemerintah yang biasanya melalui cara-cara pengkudetaan, sedangkan politik militer secara luas memiliki arti yaitu sebagai pengaruh yang tidak resmi militer dalam proses politik dan pembuatan kebijakan negara. Bagaimana nantinya kita menentukan dan memilih dari kedua perspektif besar ini akan bergantung pada esensi hubungan antara sipil dengan militer di suatu negara tersebut, yaitu adanya interaksi strategis di antara pemimpin politik dan pemimpin militer yang berevolusi. Dalam hal ini, interaksi sipil dengan militer tersebut dapat dipandang melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap masyarakat sipil, yang dimana interaksi antara militer dan sipil memiliki peran dalam membentuk dan mengendalikan berbagai pergerakan sosial serta organisasi kemasyarakatan. Yang kedua yaitu ranah masyarakat politik, di mana hubungan sipil dengan militer di sini, militer merupakan salah satu bentuk pertarungan atas kekuatan publik dan politik secara luas dengan legislatif dan partai politik yang termasuk di dalamnya. Lalu yang ketiga, dalam ranah pemerintahan, yang dimana interaksi antara sipil dengan militer di sini terfokus pada penguasaan yang berkelanjutan dan penuh dengan alat-alat pemerintahan untuk mengelola dua ranah sebelumnya. Dari ketiga tahap ini, politik militer dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu dimensi cakupan dan dimensi kekuasaan. Cakupan ini mengacu pada luasnya area atau sektor di mana militer ini berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Apakah sempit, misalnya hanya mengatur kepentingan organisasi militer itu sendiri, atau secara luasnya misalnya pemilihan umum dan kesejahteraan rakyat. Namun jika hanya melihat dari cakupan sektor di mana militer ini memiliki peran, tidaklah cukup. Dimensi kekuatan atau otoritas ini berfungsi untuk membuat dan menentukan kebijakan, juga menjadi salah satu tolak ukur utama kekuatan politik militer. Hal ini karena dengan semakin besarnya kekuatan militer dalam pembuatan kebijakan dalam berbagai bidang di non-militer, maka akan semakin besar juga kekuatan politik militer tersebut. Selanjutnya, dalam hal ini terdapat 5 cakupan area kebijakan di mana mengecil atau menguatnya kekuatan politik militer perlu diperhatikan. Yang pertama, susunan pemerintahan secara umum. Yang kedua, kontrol organisasi dan pengelolaan institusi militer. Yang ketiga, pembuatan kebijakan keamanan nasional. Yang keempat, pembuatan kebijakan sosioekonomi. Dan yang kelima, berbagai bentuk kegiatan ilegal. Peran militer dalam merumuskan suatu kebijakan tentang keamanan nasional maupun derajat otonomi organisasional yang mencakup anggaran, struktur, kepangkatan, terkadang menjadi ujian sejauh mana kalangan sipil mampu mengendalikan militer. Sedangkan dalam bidang ekonomi, peran militer bisa saja mencakup area industri pertahanan, perdagangan, industri komersil, industri media, transportasi, hingga mencakup pembangunan daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.